Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, Mang Udok sekarang punya sampel VGA baru nih, Radeon RX 7900 XT edisi reference. Kalau performa mungkin banyak yang udah tahu. Jadi, gimana kalau sekarang Mang Udok nunjukin persepsi sedikit berbeda? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, udah lebih dari sebulan nih GPU terbaru AMD diluncurin, atau tepatnya tanggal 13 Desember 2022. GPU ini diklaim ngasih peningkatan performa lebih superior dibanding seri sebelumnya, khususnya seri RX 6900 XT. Cuma harga cukup mahal, rata-rata Mang Udok cek di pasaran itu mulai dari 16 jutaan. Saingan terdekat kayak RTX 4070 Ti bisa sedikit lebih murah. Terus seri XTX punya selisih sekitar 2 jutaan. Kadang kalau lihat dari harga sih agak berat. Pertanyaannya, worth it nggak buat didapetin? Desain versi reference itu punya daya tarik tersendiri. Warnanya full black. Seolah tanpa kompromi, ini lebih cocok buat mereka yang nggak suka fitur RGB. Malah nggak ada lighting sama sekali. Mang Udok sendiri lebih suka gaya minimalis yang ditawarin. Kualitas bagian shroud sama backplate juga oke. Terus kipasnya itu pakai gaya triple fan dengan potensi cooling bisa cukup oke. Meskipun ini relatif, terus preferensi tiap orang pasti beda-beda. By the way, panjangnya itu sekitar 27,5 cm. Dan VGA ini butuh 2,5 slot di casing. Jadi ukurannya nggak butuh ruang ekstra. Malah terhitung cukup di kebanyakan case mid tower. Buat spek inti, arsitektur RDNA 3 5 nanometer jadi daya tarik tersendiri buat VGA ini dengan inovasi teknologi chiplet. Diklaim bakal ngasilin performa lebih baik sambil tetap bisa mempertahankan efisiensi. By the way, RX 7900 XT lebih ideal buat gaming 4K. VRAM besar nyampe 20GB GDDR6 320 bit tentu jadi alasannya. Apalagi jumlah stream prosesornya itu nyampe 5376 dengan memori bandwidth nyampe 800 GB per second. Clock speed juga kenceng, nyampe 2500 MHz. Cuma kalian perlu daya minimum 750 Watt lewat pin power 8x2. Untungnya VGA ini nggak butuh PCIe Gen 5 terbaru. Jadi PSU lama masih bisa diandelin atau nggak usah pakai konektor tambahan. Yang menarik lagi nih, banyak fitur baru. Salah satunya itu dukungan encoder EV1. Encoder terbaru ini bisa dimanfaatin user yang pengen kualitas screen record atau streaming lebih baik. Jadi AMD ngasih kemajuan nih. Sebelumnya kan masih kurang. Sayangnya driver bawaan terpisah. Kalian perlu download software Adrenalin khusus buat GPU seri RX 7900. Biasanya kan global, nggak perlu edisi khusus. Kalau performa nih, kinerja gaming resolusi 4K rata kanan mungkin banget dapat FPS tinggi di atas 60. Malah beberapa game yang Mang Udok coba, frame rate-nya itu bisa di atas 80. Contoh nih, di Shadow of the Tomb Raider, frame rate rata-rata VGA ini nyampe 90. Sesuatu yang masih jarang ditawarin VGA lama, meski seri high-end sekalipun. Di game The Witcher 3 Next Gen Update, VGA ini bisa maksimalin nilai visual tanpa harus khawatir framerate drop. Rata-rata setting ultra dapat 80, meskipun fitur ray tracingnya off. Terus di Horizon Zero Dawn, framerate rata-rata di resolusi 4K ultimate setting dapat 81. Dan di game Far Cry 6 4K ultra setting, framerate dapat rata-rata 92. Terus di Dirt 5 nih, 4K Ultra High, FPS rata-rata dapat 99. Sesuatu yang masih belum bisa ditawarin RX 6700 XT GPU andalan Mang Udok nih. Dan di game Red Dead Redemption 2 4K max setting, frame rate rata-rata dapat 78.
Terus di game Cyberpunk 2077 4K Ultra Setting, FPS rata-rata dapat 49. Game ini terhitung masih berat, apalagi jika pengen aktifin fitur Ray Tracing. Untungnya ada teknologi AMD FSR yang bisa ningkatin framerate dengan mudah. Sayangnya fitur ini agak terbatas, cuma beberapa game aja yang mendukungnya. Nah, dipakai buat kerjaan konten kreator mungkin masih kurang efektif. GPU Nvidia lebih difavoritkan, apalagi buat software populer kayak Adobe, khususnya After Effects. AMD perlu optimalisasi lagi nih buat software tersebut, biar konten kreator bisa semakin melirik GPU tim merah. Terus buat urusan konsumsi daya, VGA ini mungkin terhitung cukup tinggi. Rata-rata saat main game ngambil daya sekitar 309 watt. Bisa diwajarin mengingat spek inti yang besar. Kalau suhu edisi reference kayaknya bukan yang terbaik. Suhu rata-rata saat main game nyampe 77 derajat Celcius. Max nyampe 81 derajat Celcius. Bagian backpack juga panas banget. Jadi jika pengen ngademin VGA ini, sirkulasi udara yang baik di case bakal ngebantu. So, does it worth it? Radeon RX 7900 XT itu pastinya kenceng. Cocok buat gaming 4K rata kanan dengan framerate tinggi. Banyak fitur menarik juga, termasuk dukungan encoder AV1 yang oke buat streaming dan screen record. Cuma sayangnya nggak semua software ngedukung fitur ini. Jadi perlu ada optimalisasi lagi nih. Terus harga terhitung mahal. Nilai 16 jutaan lebih pasti bukan angka ideal buat user yang punya anggaran terbatas. Edisi reference juga nggak terlalu oke dari sisi pendinginan, meskipun relatif terhitung aman. Yang paling disayangin saat ini itu dukungan driver. Terkadang masih ada bug, entah proses instalasi atau optimalisasi buat dukungan software tertentu, khususnya buat konten kreator. Coba kalau diperbaiki. Pasti GPU ini nggak terbatas buat gamer semata. Jadi itu dia sekilas ulasan singkat tentang Radeon RX 7900 XT. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.